Ini konsep di pertambangan ya. Jadi ini hour ini adalah running hour. Kalau ini adalah total running hour. Nah, kalau ini adalah service period. Jadi service period itu kan kalau ditambang itu kan dia per 250, per 500, per 750, 1000. Nanti kalau udah 1000 dia overhaul. Nah, jadi biasanya kan kalau di 250 dia hanya ganti oli. 500 dia ganti oli tapi ganti filter. 750 dia ganti oli, 500 ganti oli dan ganti filter, 1000 dia overhaul. Nah, ini di pertambangan dibikin seperti ini. Nah, ini adalah baterai voltage. Yang terbaca Iya, saat terbaca. masih engine running ya. Nanti pun di sini mau kita tambahkan sensor suhu pun bisa. Jadi kita nanti bisa tahu suhu kabin. Next pengembangannya nanti kita perlu diskusi lagi, kita bisa masukin. Nah, untuk setting ini kita tinggal masuk ke set. Ini pun harus pakai passcode. Jadi kalau misalnya orang yang minjem mobil kita, Oke. user itu dia nggak bisa sembarangan. Jadi ada passcode. Kalau nggak dipencet balik lagi dia. Ini belum running karena anggap aja ini baru ACC on, alternator belum masuk. Oke. Jadi kita pencet set, masukkan passcode. Saya set juga. Nah, ini nanti alarm. Ini alarm. Kalau tadi service period sudah tercapai, dia nyala. Di resetnya pun harus masuk ke menu ini. Harus masuk ke passcode. Jadi nggak bisa sembarangan orang reset. Paling harus ke bengkel. Oh, ini tolong resetin dong sekalian di servis. Nah, kan bisa seperti itu nanti larinya. Jadi ini dia akan bunyi terus nih. Remindernya ya, naik ya. Terserah nanti mau lampu aja atau mau bentuk buzzer. Kalau ini ada buzzer, ada lampu. Ini alarmnya ketika ini lagi off. Nah, ini hour meter. Hour meter itu bisa aja kita set. Misalnya, oh saya ingat ganti oli 1 bulan yang lalu. Oh, anggap aja dia per hari berapa. Bisa kita masukin di sini. Jadi nggak harus nol gitu loh. Jadi misalnya dia ingat, oh saya baru ganti filter 3 bulan yang lalu. Kira-kira berapa jam? Bisa kita masukin gitu loh. Jadi ini bisa kita setting, bisa kita up, bisa kita down. Ini pun tersimpan di memori nanti. Ini nanti tersimpan di memori EEPROM. Jadi ketika power mati pun dia nggak hilang datanya. Ini sudah saya bikin EEPROM-nya. Misalnya kita bikin 1000 deh, gampang. Ini ada counting cepat sama counting lambat nih. Jadi selain operating hour yang dibagi-bagi tiap reminder, ya, itu menu apa lagi nanti selain itu ampere? Kita custom lagi. Ini saya cerita di pertambangan dulu aja. Biar nanti sampean punya ide atau apa. Ini kita set hour meter. Ini misalnya set hour meter. Oh, kita udah 1000 jam anggap aja gitu. Nah, ini last maintenance. Last maintenance itu kapan sih terakhir saya ganti oli? Nah, bisa aja di sini last oil change. Bisa aja nextnya last filter change. Nextnya bisa aja last timing belt change. Bisa aja nextnya last oil gearbox change. Ini bisa tambahin nanti kita bisa tambah. Kalau ini hanya kita last maintenance aja untuk pertambangan. Anggap aja ini 1000 berarti 700. Kita bikin 600. Menunya banyak ya Mas ya? Bisa kita tambah. Ini customize banget soalnya. 600, 750. Anggap aja kita bikin 700. Nah, ini maksimum interval. Kalau yang di pertambangan kan itu mau kapan sih overhaul, ini maksimum interval. Bisa aja kita nanti setting untuk tadi timing bell atau apa-apa itu. Pokoknya ini bisa di customize lah. Ini maksimum interval. Nah, ini adalah last interval. Interval yang pernah dilakukan tuh interval berapa? Berarti 250 kan, oh dia baru ganti oli aja, ganti filter. Ini di pertambangan seperti itu. Nah, ini set alternator voltage. Alternator voltage itu artinya trigger ketika hour meter itu run. Kan setiap mobil kadang-kadang beda-beda si alternator outputnya. Kalau yang di pertambangan nih kan dump truck itu bisa sampai 35 volt. Kalau di mobil kita mungkin 13,8, 14,2 itu udah hebat deh. 14,2 hebat deh. 13 bisa kita setting 13 volt. Jadi ketika 12,5 aki sedang tidak di charging, dia nggak akan counting. Jadi hanya menyalahkan ini aja, tapi belum memulai counting. Nah, ini zona waktu. Kalau di pertambangan mereka butuh waktu sekarang sama bulan, tahun, tanggal. Jadi di sini ada memori untuk simpan date. Jadi kayak date-nya tersimpan lah.
Terus ini bisa WIB, WIT bisa kita setting juga. Ini WITA, karena kan pertambangan bisa di areanya macam-macam. Nah ini serial number unit biasanya. Bisa kita masukin nomor-nomor plat nomor gitu ya. Betul. Iya. Nah plat nomor berarti plat nomor bisa. Nah ini passcode bisa kita setting. Jadi bisa kita rubah. Tadi kan saya bikin 3, bisa kita bikin 1, 2, 3. Yang intinya 4 digit. Nah selesai. Nah ini kan service period berikutnya 500. Tadi ini kan yang sudah 1000. Tadi lastnya itu 600 sekian, berarti sekitar sebentar, ini kita bikin ini kan 1250. Ini kita contohkan dia udah mau tercapai 250 1000. Ya anggap aja sekarang ini kita running ya, running alternator berarti. Nah ini ceritanya sudah tercapai nih alarm yang tadi settingan itu sudah tercapai. Dia tetap running, ada bunyi. Ketika mau mereset ini engine harus off, alternator harus mati. Nanti kita masuk ke menu set, masukkan ke passcode. Alarm on, reset. Keren. Nanti hour meter yang terakhir ini yang tadi kita running. Last maintenance, berarti maintenance-nya udah maju nih. Yang tadi kan di 600 sekian sama saya di setting. Intervalnya tetap 1000. Tadi kan 250, next-nya udah berubah jadi 500 sekarang, karena kan plus 250 kelipatan. Ini zona waktu, serial number, passcode. Udah selesai. Kita bisa running lagi. Ini Jadi kita tinggal menunya, nanti kita sesuaikan dengan peruntukan mobil ya. Mungkin paling kayak water temperatur ya kan. Kayak gitu-gitu terus. Kalau misalnya mau kita lebih canggih lagi, ini kita bisa ngirim data serial sebenarnya. Kalau ini terhubung ke GPS atau ke IoT, ini bisa terkirim lewat internet sebenarnya. Jadi di database itu kita punya database, itu terlalu canggih lah. Karena ini masuknya ke fleet management system. Fleet management system itu setiap unit itu terekam secara wireless. Iya. Jadi dia bisa ngirim data ke server. Kalau dulu saya sempat mikir itu gini Mas, punya database. Jadi yang hanya customer yang bisa akses data tentang historis dari mobilnya, perawatannya. Itu saya arah ke sana, makanya berapa data-data mobil customer itu saya keep sampai sekarang. Harapannya nanti saya tinggal masukin gitu. Kemarin kan saya bayar kan udah sampean pakai Excel kan atau apa kan. Jadi historikalnya kelihatan ya. Suatu saat kalaupun ada orang beli mobil itu mobil itu udah ngapain aja sih, di mana aja sih. Historikalnya. Keren tuh, Bang. Nyambung. Itu emang yang kita tunggu-tunggu. Nyambung. Nah sekarang tinggal kita diskusikan menu-menu ini nanti. Jadi kan softwarenya sih ini, nanti tinggal kita edit. Sekarang sih saya perlu catatan aja sebenarnya Mas. Nanti gini aja Mas, saya harus diskusiin sama tukang kabel saya juga ya. Artinya ya sama teman-teman lah. Saya kan sini kan selalu bareng-bareng, walaupun saya punya ide-ide kan, paling tidak menu-menu apa, item-item apa aja yang harus kita munculin gitu kan. Nanti kan kita tinggal bikin prioritas. Gitu. Intinya ini nanti saya sampean mau nambahin analog input, misalnya kita mau ambil temperatur engine, itu bisa aja. Iya. Kita customize apa aja kita masukin, analog input, digital input, bisa kita masukin. Sampai itu kan yang kita kemarin bilang, kita bisa pasang thermocouple in out dari engine, bisa kita monitor, kita bisa exhaust. Iya, benar, exhaust. Temperatur pembakaran. Jadi kan nanti dia harus balance kan? Iya. Satu silinder, 1, 2, 3, 4 silinder itu harus balance. Ketika nggak balance, berarti kan ada pembakaran yang tidak normal di satu silinder. Temperaturnya lebih tinggi, berarti terlalu lean, kalau terlalu rendah berarti terlalu kaya, seperti itu. Ya itu sih pengalaman saya di diesel ya, bukan di bensin. Iya, emang sama sih, bensin kan engine mah. Iya. Ya tinggal kita sesuaikan aja dengan kemauan peruntukan mobil kan. Betul. Karena kan mobil rata-rata sekarang masa maintenance periodenya waktu ya kan, bukan operating hour. Engine di mana-mana kan operating hour standarnya kan.
di mana mesin itu berputar. Bukan yes. kilometer yang dia Iya. capai, takutnya kan macet, sering Kalau macet. betul, kalau tiap hari kayak mobilnya kayak di Jakarta lebih banyak macetnya daripada jalannya kan. Iya. Harus segera itu. Sip mantap Nah, nih. itu contohnya seperti ini. Jadi ini sebenarnya ada 3, kalau sekarang kan ada 3 kabel aja nih. Biasanya hanya ground, VCC sama alternator. Jadi bisa aja sih sebenarnya ini kita satukan aja. Jadi misalnya kita ketika ACC pun kan tegangannya naik seiring dengan alternator kan. Misalnya dia 14,2 atau 13 sekian, itu bisa kita setting. Bisa aja 2 kabel aja. Ya untuk connectionnya. Tadi kalau mau ditambahin sensor monggo. Iya, ini impian lama nih sih sebenarnya. Iya. Ya karena mantan orang pabrik sih, orang maintenance jadi ya. Iya, cukup. Cukup. Terima kasih banget nih. Keren. Nah, ini mungkin